Perkenalkan, saya Aditya Suryakusuma. Kita perlu melestarikan tanaman Garut, bukan hanya tanaman Garut, tapi tanaman lainnya, agar tentunya dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Perkenalkan, saya Aditya Suryakusuma, NIM A4 2017-0060, kelas B dari kelompok 6, KKL virtual tahun 2021. KKL atau sering disebut kuliah kerja lapangan adalah program tahunan yang diadakan oleh program studi pendidikan biologi UMS yang biasanya menuju ke LIPI, ke Bogor, dan tempat lainnya. Akan tetapi pada tahun 2021 yang bertepatan karena pandemi COVID-19, maka KKL-nya diubah menjadi KKL virtual. Dengan adanya KKL virtual ini, kami dari mahasiswa merasa senang karena kami bisa mengeksplor flora dan fauna yang ada di sekitar rumah, mengeksplorasi permasalahan yang ada, mengobservasi flora dan fauna, dan lain sebagainya. Sehingga kami lebih tahu, lebih paham kondisi lingkungan di sekitar rumah kami. KKL ini memang sangat berbeda karena dilakukan melalui virtual. Akan tetapi kami dari mahasiswa sangat terbantu karena tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk menyewa bis, untuk tiket masuk dan lain sebagainya yang hampir 1 jutaan. Kami bisa menghemat banyak pengeluaran. Tanaman Garut. Tanaman Garut ini adalah tanaman yang menghasilkan umbi. Umbi dari tanaman ini berwarna hijau bercampur dengan warna putih. Umbi ini memiliki garis ruas yang berwarna hitam kecoklatan. Tanaman Garut bukanlah tanaman asli dari Indonesia, melainkan adalah tanaman dari benua Amerika tropis. Seiring berjalannya waktu, tanaman yang awalnya berasal dari Amerika menyebar ke berbagai daerah seperti halnya Malaysia, Thailand, Indonesia, maupun Afrika. Di Indonesia sendiri, tanaman Garut dengan mudah dijumpai di Pulau Jawa. Untuk Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara sangat jarang ditemukan karena tanaman ini belum dibudidayakan secara masif. Tanaman Garut sendiri di daerah Sragen ini banyak dijumpai di daerah Sukodono, Jenar, dan Gesi. Tanaman ini sangat menguntungkan untuk Kabupaten Sragen sendiri karena dari umbi Garut dapat dihasilkan 2 macam olahan. Yang pertama adalah tepung Garut dan yang kedua adalah emping Garut. Emping Garut sendiri dan tepung Garut sendiri tepatnya diproduksi di Kecamatan Gesi, di mana letaknya adalah di Desa Blango. Selain itu, tanaman Garut juga memiliki manfaat secara kesehatan, seperti untuk anti kolesterol dan sebagai minuman probiotik. Tanaman Garut sendiri sangat mudah dibudidayakan, yaitu dengan cara memotong umbinya sebanyak 3-4 ruas, kemudian ditanam di tanah, dan tentunya di bawah tegakan pohon besar seperti pohon jati maupun pohon lainnya. Yang intinya adalah ditanam di tempat yang ternaung. Untuk selanjutnya tentunya pasti harus dilakukan pemupukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena umbi Garut yang ditanam tanpa menggunakan pupuk nanti akan menghasilkan umbi hanya sebesar jempol.
tangan orang dewasa. Sedangkan yang ditanam menggunakan pupuk bisa 2 kali jempol tangan orang dewasa, seperti itu. Tanaman garut sendiri masih banyak dijumpai di daerah Sragen. Apabila tanaman ini punah, akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Seperti halnya yang pertama, pasti pendapatan asli daerah Sragen akan berkurang, karena salah satu pendapatan asli daerah Sragen berasal dari industri garut atau pemanfaatan umbi garut. Dan yang kedua, tentunya akan berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di 3 kecamatan yang saya sebutkan tadi, Jenar, Gesi, dan Sukodono. Karena di 3 kecamatan tersebut bergantung kepada garut, tanaman garut. Apabila tanaman garut punah, masyarakat di 3 kecamatan tadi akan kesulitan di perekonomiannya, karena banyak dari warga tersebut menggantungkan hidupnya di situ dan tidak memiliki sampingan lain selain usaha tersebut. Untuk itu, kita perlu melestarikan tanaman garut, bukan hanya tanaman garut, tapi tanaman lainnya, agar tentunya dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Kesan dan pesan KKL virtual tahun 2021, kesannya ya tidak begitu sih. Bagi saya tidak begitu berkesan, karena kegiatan KKL yang ada observasi, ada pembuatan poster, dan ada pembuatan video, itu semua sudah sering saya lakukan, terutama yang bagian observasinya, karena saya sering melakukan observasi di berbagai daerah, terutama di Kabupaten Sragen, mulai dari Gemolong, Sumberlawang, Masaran, dan daerah Kalizambe. Tujuannya tidak lain adalah mengeksplor flora dan fauna yang ada dan mengetahui cara masyarakat di daerah tersebut membudidayakan suatu tanaman. Untuk kritikan di kegiatan KKL virtual tahun 2021 ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan durasi pemateri. Untuk materi yang sekiranya menarik menurut dosen, durasinya bisa diperpanjang lagi, jangan dipukul rata, semisal 45 menit atau 60 menit untuk setiap materi, jangan seperti itu. Nanti harapannya dengan banyaknya durasi, maka nanti mahasiswa akan lebih banyak bertanya, lebih banyak berpendapat mengenai masalah yang disampaikan oleh pemateri tadi, sehingga nanti terjadi diskusi yang hidup. Untuk kritikan yang kedua, itu terkait antara komunikasi mahasiswa dan dosen pembimbing. Karena dari komunikasi itu dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap mahasiswa. Jika penjelasan dari dosen itu tidak maksimal, tidak baik, maka persepsi yang diterima oleh setiap mahasiswa pun akan berbeda, karena setiap mahasiswa itu mempunyai titik persepsi yang berbeda-beda, tergantung dari inderanya maupun dari pengalamannya dan lain sebagainya. Sehingga dosen pembimbing dalam hal ini perlu memberikan penjelasan yang lebih detail dan lebih baik lagi. Dan dosen pembimbing tidak hanya menanyakan ini untuk tugas berikutnya, ini untuk jadwal konsultasi maupun lain sebagainya. Saya harap tidak seperti itu. Saya harap dosen pembimbing bisa lebih aktif menanya mahasiswa apa kendalanya, bagaimana progresnya, terus kekurangannya bagaimana, sampai mana, dan lain sebagainya, sehingga nanti mahasiswa senang, oh aku diperhatikan seperti itu oleh dosen pembimbing. Dan yang ketiga, kritikan yang ketiga yaitu terkait pemanfaatan atau efisiensi waktu. Apabila dosen pemateri belum datang, pastikanlah diisi oleh kegiatan yang
bermutu, atau review materi sebelumnya, atau bertanya tentang kondisi lingkungan sekitar bagaimana, sehingga nantinya mahasiswa itu bisa aktif berdiskusi.